Perkenalkan, nama saya Regina Renanda dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Pasir Penyu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita meliputi organ reproduksi wanita, gangguan sistem reproduksi wanita, serta teknologi reproduksi dan metode kontrasepsi. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Organ reproduksi wanita yang pertama, ovarium atau indung telur. Berjumlah sepasang dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm, serta tebal 1 cm. Berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah tuba falopi atau ovido. Menghubungkan ovarium dengan rahim, fertilisasi terjadi di sepertiga bagian atas tuba falopi. Yang ketiga yaitu uterus atau rahim, terletak di antara rektrum dan kandung kemih, berfungsi sebagai tempat implementasi zigot dan pertumbuhan janin. Yang keempat yaitu endometrium, merupakan tempat terjadinya implementasi, yaitu ketika sel telur yang telah dibuahi menempel ke dinding rahim. Yang kelima yaitu serviks atau leher rahim, bagian bawah rahim yang berhubung ke vagina, memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seks. Vagina, tabung fibromuskular yang panjangnya 8-10 cm, berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Gangguan sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu kanker serviks. Disebabkan oleh infeksi virus, terjadi pertumbuhan sel abnormal pada lapisan epitel mulut rahim, ditandai dengan rasa pegal pada pinggul yang luar biasa dan pendarahan. Yang kedua yaitu amenorrhea primer. Gejala tidak terjadinya menstruasi hingga usia 17 tahun. Yang ketiga yaitu penyempitan tuba falopi, menghalangi jalan masuknya sperma hingga sulit mendapatkan keturunan, disebabkan faktor genetik atau infeksi kuman. Yang keempat yaitu mioma uterus, yaitu tumor jinak berupa daging yang tumbuh pada dinding rahim. Yang kelima yaitu molahidatidosa atau hamil anggur, kegagalan dalam pembentukan janin sehingga tidak ada janin yang tumbuh di dalam rahim, melainkan hanya gelembung dan darah yang membeku. Selanjutnya adalah alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi adalah perangkat yang digunakan untuk mencegah kehamilan saat berhubungan seks. Yang pertama yaitu adalah spiral. Spiral adalah alat kontrasepsi yang dipasang pada rahim wanita berbentuk salur tabung. Yang kedua adalah pil KB, mencegah ovulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. Yang ketiga adalah implan atau susuk KB. Alat kontrasepsi yang ditanam di bawah kulit menghambat ovulasi, menipiskan endometrium, serta menghambat pergerakan sperma. Yang keempat adalah suntik KB, mengandung progestin yang bekerja menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Yang kelima adalah tubektomi, adalah pemotongan dan pengikatan saluran tuba falopi sehingga ovum tidak memasuki uterus. Yang terakhir adalah teknologi sistem reproduksi. Yang pertama yaitu teknik bayi tabung. Mekanismenya, ovum difertilisasi dengan sperma pada media kultur untuk menghasilkan embrio, kemudian diimplementasi ke uterus agar terjadi kehamilan. Yang kedua adalah USG atau ultrasonografi, adalah teknik diagnosis menggunakan gelombang ultrasonik untuk menampilkan keadaan bayi dalam rahim ibu. Yang ketiga adalah amniosentesis, adalah teknik pengambilan cairan amnion untuk dianalisis secara genetik dan biokimia terhadap penderita kelainan kromosom. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan materi tentang sistem reproduksi pada wanita. Lebih dan kurang saya mohon maaf.